Pada awal tahun 1943, setelah 1 tahun Jepang menduduki Hindia Belanda, militer Jepang kemudian mendirikan lembaga pendidikan militer melalui sekolah polisi bagi pemuda-pemuda Indonesia yang didirikan hampir di semua ibu kota karesidenan untuk ditempatkan pada dinas kepolisian umum dan sebagian lainnya pada korps kepolisian khusus yang disebut dengan Tokubetsu Keisatsutai. Usai Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di bawah pimpinan Inspektur Polisi tingkat 1 Muhammad Yasin, kemudian hadir bersama-sama dengan rakyat Indonesia dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hingga pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi tingkat 1 Muhammad Yasin memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Nama Tokubetsu Keisatsutai kemudian secara otomatis diindonesiakan dengan sebutan Polisi Istimewa. Kemudian pada tanggal 17 September 1946 dari Purwokerto, Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto Cokroadiatmodjo memberikan kuasa kepada Komisaris Polisi Muhammad Yasin selaku Kepala Kepolisian Karesidenan Malang untuk melakukan berbagai usaha persiapan pembentukan Mobile Brigade berdasarkan surat perintah Kepala Muda Kepolisian nomor polisi 12/78/91 sejak tanggal 14 November 1946. Secara de jure, Mobile Brigade telah lahir. Berdasarkan surat order Yang Mulia Menteri Kepala Kepolisian Negara nomor polisi 23/61/ tanggal 12 Agustus 1961, ditetapkan bahwa tanggal 14 November 1961 merupakan Hari Mobile Brigade ke-16. Dan pada momentum tersebut, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno selaku Inspektur Upacara menganugerahkan Pataka Nugraha Sakanti Jana Utama sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade. Selain itu, Presiden Republik Indonesia secara resmi mengubah nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobil atau yang lebih dikenal dengan Korps Brimopolri. Jejak sejarah serta kiprah Korps Brimopolri tidak terlepas dari peran dan kontribusi Komandan Korps Brimopolri. Sederet sosok yang pernah menjabat sebagai Dankor Brimopolri memainkan peran penting dalam pembentukan, pengembangan dan modernisasi satuan Korps Brimopolri. Dankor Brimopolri pertama, Komisaris Besar Polisi Raden Sumarto. Dankor Brimopolri kedua, Komisaris Besar Polisi Muhammad Yasin. Dankor Brimopolri ketiga, Komisaris Besar Polisi Sucipto Yudodiharjo. Dankor Brimopolri keempat, Komisaris Besar Polisi Sucipto Danukusumo. Dankor Brimopolri kelima, Brigadir Jenderal Polisi Daryono Warsito. Dankor Brimopolri keenam, Brigadir Jenderal Polisi Beni Hasan. Dankor Brimopolri ketujuh, Brigadir Jenderal Polisi Anton Sujarwo. Dankor Brimopolri ke-8, Brigadir Jenderal Polisi K.E. Lumi. Dankor Brimopolri ke-9, Kolonel Polisi Sadiman. Dankor Brimopolri ke-10, Brigadir Jenderal Polisi Cusen Saputra. Dankor Brimopolri ke-11, Brigadir Jenderal Polisi Sutrisno Ilham. Dankor Brimopolri ke-12, Brigadir Jenderal Polisi R. Sukardi. Dankor Brimopolri ke-13, Kolonel Polisi Pranoto. Dankor Brimopolri ke-14, Kolonel Polisi Raden Suprapto. Dankor Brimopolri ke-15, Kolonel Polisi Fakhri. Dankor Brimopolri ke-16, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Sutiono. Dankor Brimopolri ke-17, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes S.Y. Wenas. Dankor Brimopolri ke-18, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Firman Gani. Dankor Brimopolri ke-19, Brigadir Jenderal Polisi Nurdin Usman. Dankor Brimopolri ke-20, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yusuf Manggabarani. Dankor Brimopolri ke-21, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes S.Y. Wenas. Dankor Brimopolri ke-22, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Imam Sujarwo MSI. Dankor Brimopolri ke-23, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Syafei Aksal. Dankor Brimopolri ke-24,
Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Unggum Cahyono, dan Kor Brimob Polri ke-25, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rumurkal, dan Kor Brimob Polri ke-26, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Robi Kaligi, dan Kor Brimob Polri ke-27, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Murad Ismail SHMH, dan Kor Brimob Polri ke-28, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rudi Sufahriyadi, dan Kor Brimob Polri ke-29, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Ilham Salahuddin SHMHum, dan Kor Brimob Polri ke-30, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Honoris Causa Anang Revandoko MIKOM, dan Kor Brimob Polri ke-31, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Imam Widodo MHan, yang menjabat hingga saat ini. Korps Brimob merupakan satuan yang bersifat paramiliter milik Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob Polri dipimpin oleh Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Imam Widodo MHan. Wakil Komandan Korps Brimob Polri dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Ramdhani Hidayat SH. Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional atau Rorenminops dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Rudi Haryanto MSI. Pasukan pelopor dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Waris Agono MSI. Pasukan Gegana dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Reza Arif Dewanto SIK. Pasukan Brimob 1 Kor Brimob Polri dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Firly Ruspang Samosir MSI. Pasukan Brimob 2 Kor Brimob Polri dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Arif Budiman SIK MH. Dan pasukan Brimob 3 Kor Brimob Polri dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking SE. Di samping melaksanakan penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi, kekuatan Brimob Polri juga digunakan untuk melaksanakan tugas lain dalam menjaga keteraturan sosial, mengatasi masalah sosial dan isu-isu penting nasional lainnya. Pasukan pelopor sebagai unsur pelaksana utama Kor Brimob Polri dalam penanggulangan konflik sosial, huru-hara, massa anarkis, kejahatan insurgensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat, penanggulangan bencana, serta tugas lain dalam fungsi tugas pokok dan fungsi Polri. Terdapat 10 operasionalisasi fungsi Brimob yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi pelopor. Sepak terjang pasukan yang dulu dikenal dengan nama pasukan Ranger ini terbukti dengan berbagai aksi heroik dan keberhasilan tugas operasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kemampuan khusus lainnya yang dimiliki oleh pasukan pelopor diantaranya jungle warfare atau perang hutan. Kemampuan ini mengedepankan teknik pencarian target operasi yang lari dan bersembunyi di dalam hutan, penanganan huru-hara atau PHH dan anti-anarkis. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah terkadang berjalan tidak kondusif. Search and Rescue atau SAR merupakan kemampuan khusus yang dimiliki pasukan pelopor dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Respond to Active Shooter Incident atau RASI. Kemampuan ini mengedepankan teknik pergerakan taktis, tactical progression yang digunakan untuk menguasai ruang demi ruang hingga memojokkan pelaku dan mengambil kendali situasi. Pasukan Gegana merupakan unsur pelaksana utama Kor Brimob Polri dalam penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi di wilayah perkotaan seperti perkantoran, pemukiman padat penduduk, objek vital, serta fasilitas umum dengan kemampuan urban warfare atau pertempuran kota yang dimilikinya sebagai salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap personel pasukan Gegana. Dengan mengintegrasikan kekuatan dari seluruh elemen kemampuan dari jajaran pasukan Gegana, yakni Satuan Manteror, Satuan Jibom, Satuan KBRN, serta dukungan teknologi dari Satuan Bantek. 5 operasionalisasi fungsi Brimob yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi Gegana. Kemampuan pasukan Gegana antara lain adalah sebagai satuan perlawanan teror atau Wanteror yang memiliki kemampuan perlawanan atau penindakan pelaku kejahatan terorisme yang menggunakan senjata api yang berintensitas tinggi.
Satuan Penjinak Bom atau JIBOM memiliki kemampuan penjinakan bahan peledak dengan melaksanakan beberapa teknik seperti disposal atau penguraian bahan peledak menjadi bagian terpisah. Satuan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir atau KBRN yang memiliki kemampuan menangani bahan kimia, biologi, dan radioaktif serta nuklir berbahaya. Serta Bantuan Teknis atau BANTEK yang merupakan satuan pendukung dalam penyajian informasi intelijen bantuan teknis dan taktis serta peralatan pendukung pelaksanaan tugas personel pasukan Gegana. Di samping itu, Korps Brimob Polri juga didukung oleh fungsi intelijensi dari Satuan Intel Brimob Kor Brimob yang berperan dalam membuat dan membina jaringan intelijen kepolisian, menyusun rencana kegiatan operasional, serta tugas-tugas lainnya dalam lingkup fungsi intelijen. Dan 3 operasional fungsi Brimob yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi intelijen. Di balik setiap keberhasilan tugas, juga tidak terlepas dari peran dan fungsi Satuan Latihan Brimob Kor Brimob dalam memberikan pelatihan, peningkatan kemampuan, dan keterampilan bagi setiap personel Brimob seluruh Indonesia. Pusat Pendidikan Brigade Mobil atau Pusdik Brimob adalah unit pelaksana utama yang berada di bawah Lemdiklat Polri. Berbagai program pendidikan yang dijalankan Pusdik Brimob diantaranya pendidikan pengembangan spesialisasi kemampuan Brimob seperti Dikbang Spes PKSSH, Dikbang Spes One Terror, dan Dikbang Spes Pelopor. Pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Brimob Polri, pendidikan Sekolah Bintara Polri atau SBP, serta berbagai program pelatihan seperti pelatihan ulet yang merupakan latihan rutin tahunan bagi taruna dan taruni Akademi Kepolisian. Di jajaran Kor Brimob Polri, Komandan Korps Brimob Polri selaku unsur pimpinan dibantu oleh Wakil Komandan Korps Brimob Polri. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional Kor Brimob Polri, Bagian Perencanaan Rorenmin Ops Kor Brimob Polri, Bagian Operasional Rorenmin Ops Kor Brimob Polri, Bagian Sumber Daya Manusia Rorenmin Ops Kor Brimob Polri, Bagian Logistik Rorenmin Ops Kor Brimob Polri, Unsur Pengawas dan Pelayan, Bidang Profesi dan Pengamanan Kor Brimob Polri, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kor Brimob Polri, Bidang Kesehatan dan Jasmani Kor Brimob Polri, dan Detasmen Markas Kor Brimob Polri, serta unsur pelaksana Satuan Intel Brimob Kor Brimob Polri, Satuan Latihan Brimob Kor Brimob Polri, dan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri. Dari pasukan pelopor Kor Brimob Polri terdiri dari Resimen 1 Pasukan Pelopor, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Resimen 3 Pasukan Pelopor, Resimen 4 Pasukan Pelopor. Dari pasukan Gegana Kor Brimob Polri terdiri dari Satuan Perlawanan Teror, Satuan Penjinakan Bom, Satuan Kimia Biologi Radioaktif dan Nuklir, Satuan Bantuan Teknis, Pasukan Brimob 1 Kor Brimob Polri, Resimen 1 Pelopor Pasukan Brimob 1, Resimen 1 Gegana Pasukan Brimob 1, Pasukan Brimob 2 Kor Brimob Polri, Resimen 1 Pelopor Pasukan Brimob 2, Resimen 2 Pelopor Pasukan Brimob 2, Resimen 1 Gegana Pasukan Brimob 2, serta Pasukan Brimob 3 Kor Brimob Polri. Resimen 1 Pelopor Pasukan Brimob 3, Resimen 2 Pelopor Pasukan Brimob 3,
Resimen 1 Gegana Pasukan Brimob 3. Korps Brimob juga memiliki kekuatan yang terbagi atas Satuan Brimopolda yang tersebar di seluruh Indonesia. Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Satuan Brimob Polda Banten, Satuan Brimob Polda Jawa Barat, Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, Satuan Brimob Polda DIY, Satuan Brimob Polda Jawa Timur, Satuan Brimob Polda Bali, Satuan Brimob Polda Aceh, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan, Satuan Brimob Polda Sumatera Barat, Satuan Brimob Polda Bengkulu, Satuan Brimob Polda Riau, Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau, Satuan Brimob Polda Jambi, Satuan Brimob Polda Lampung, Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat, Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan, Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah, Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara, Satuan Brimob Polda Gorontalo, Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah, Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat, Satuan Brimob Polda Maluku Utara, Satuan Brimob Polda Maluku, Satuan Brimob Polda Papua Barat, dan Satuan Brimob Polda Papua. Berbagai tugas yang dijalankan oleh Korps Brimob Polri diantaranya operasi kepolisian seperti Operasi Tinombala atau Madagoraya dalam penumbasan kelompok MIT di Poso, Sulawesi Tengah, dan Operasi Nemangkawi di Papua dalam pengejaran kelompok kriminal bersenjata. Penanggulangan bencana, penanganan kejahatan insurgensi, pengamanan agenda dan event besar nasional maupun internasional. Tak hanya menjadi andalan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Korps Brimob Polri juga menjadi kawah candra di muka bagi bibit-bibit atlet tangguh yang menorehkan prestasi membanggakan. Di berbagai ajang olahraga yang dipertandingkan dalam Kapolri Cup 2024, memperingati Hari Bayangkara ke-78, atlet-atlet Brimob mendominasi di berbagai perlombaan seperti bela diri Polri, judo, karate, pencaksilat, skydiving, badminton, basket, dan menembak. Ajang UAE SWAT Challenge kelima tahun 2024. Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, personel Brimob juga menuai pujian tinggi di ajang Kuwait SWAT Elite International Competition 2024. Untuk yang kedua kalinya, Korps Brimob telah dianugerahi Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang digelar di lapangan Mako Kor Brimob Polri, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin 14 Oktober 2024. Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti diberikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Salah satunya Korps Brimob Polri. Selama darahku merah, kujamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Brimob untuk nusa dan bangsa.